Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak di channel kakak Meta Melinda. Semoga adik-adik masih tetap semangat untuk terus melakukan BDR pada kali ini ya, pada semester ini ya. Nah, pada video kali ini kakak akan menyampaikan materi tentang tekanan. Nah, pada part ini tekanan yang hanya kita akan bahas hanya tekanan pada zat padat. Coba kita perhatikan apa ya tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu memahami hubungan antara gaya terhadap luas tekanan ya. Jadi nanti kita akan mempelajari itu hubungan gaya terhadap luas tekanan itu apa ya. Nah, yang kedua, menghitung besarnya tekanan terhadap suatu benda. Jadi nanti kita akan hitung tekanan-tekanan yang diberikan oleh suatu benda. Nah, yang pertama karena tujuan kita tadi adalah menentukan gaya terhadap tekanan, hubungan gaya terhadap tekanan. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nih, ini ada gambar seorang adik kecil sedang bermain di atas lumpur. Betul. Lalu kita perhatikan, di sini ada gambar sepatu boot dengan bawahnya runcing dan satu lagi sepatu boot dengan bawahnya datar. Nah, menurut kalian, jika di luar hujan dan jalan menjadi berlumpur, sepatu manakah yang akan kamu pilih untuk kamu gunakan? Nah, menurut kalian nih, antara sepatu yang ini yang bawahnya runcing atau sepatu yang bawahnya datar yang akan kalian gunakan? Coba kalian perhatikan gambar adik ini. Nah, ya betul, pasti kalian semua akan menjawab sepatu yang bawahnya datar kak, yang akan kami gunakan. Ya betul. Kenapa ya kalian bisa menjawab seperti itu? Sebenarnya kalian sudah mengetahui itu dalam kehidupan sehari-hari tentang tekanan. Nah, kalian lihat. Kenapa? Karena ketika kalian memakai sepatu datar ini, maka gaya yang dihasilkan oleh kaki terhadap sepatu itu akan menyebar ke seluruh permukaan yang ada di boot ini. Jadi tekanannya akan menyebar. Jadi menyebabkan dia lebih sedikit untuk menekan ke bawah atau ke dalam lumpur. Tapi ketika kalian memakai sepatu boot yang bawahnya runcing, maka ketika kalian masukkan kaki kalian, nah kaki kalian itu akan menekan hanya pada sisi yang ini nih. Jadi tekanannya jauh lebih berat karena kaki kalian hanya fokus akan menekan pada sisi yang ini nih, menyebabkan kalian ketika berjalan di atas lumpur lebih terprosok atau masuk ke dalamnya dibandingkan kalian memakai sepatu boot yang bawahnya datar. Seperti itu ya. Lalu kita punya contoh yang kedua lagi nih. Perhatikan gambar berikut. Ini ada ayam. Nah, kalian perhatikan kaki ayam ya. Lalu yang kedua ada gambar bebek. Dan perhatikan juga kaki bebek. Nah, lalu ada pertanyaannya. Menurut kalian, manakah yang dapat berjalan di lumpur dengan baik? Nah, coba menurut kalian antara ayam dan bebek, manakah yang akan berjalan di atas lumpur dengan baik? Ya betul, pasti kalian semua akan menjawab bebek. Kenapa ya bebek bisa berjalan di atas lumpur dengan baik dibandingkan dengan ayam? Coba kalian ingat-ingat, perhatikan gambar berikut. Nih, bebek itu punya kaki yang dimana kakinya ada selaputnya, sedangkan ayam tidak, kakinya tidak ada selaputnya, ya kan? Menyebabkan berarti permukaan kakinya bebek itu lebih lebar dibandingkan permukaan kakinya ayam. Seperti gambar yang sebelumnya, sepatu bootnya, menyebabkan tekanan yang diberikan bebek terhadap kakinya jauh lebih kecil terhadap lumpur yang menyebabkan dia tidak terperosok. Seperti itu ya. Jadi gaya nih yang dihasilkannya itu akan menyebar kemana-mana, ya kan, menyebar ke seluruh permukaan kakinya, menyebabkan bebek lebih mudah berjalan di atas lumpur dengan baik. Seperti itu. Nah, jadi setelah apa yang kakak jelaskan tadi, apa sih yang bisa kita ambil kesimpulannya? Kesimpulannya itu bahwa alas yang bawah tadi ya, atau penampang yang di bawah sepatu dan kaki bebek, atau pijakan permukaan yang lebih lebar atau luas menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki. Jadi kaki kan memberikan tekanan terhadap lumpur ya, itu jauh lebih kecil, sehingga orang yang memakai sepatu boot atau angsa tidak mudah terperosok ke dalam lumpur atau sawah ya. Jadi tekanan yang dihasilkan oleh kaki memberikan tekanan terhadap lumpur itu jauh lebih kecil ketika luas penampangnya lebih luas,
sehingga kita tidak mudah terperosok ataupun angsa tidak mudah terperosok ke dalam lumpur atau sawah. Seperti itu. Nah, dari hal tersebut maka kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama, apabila gaya yang diberikan suatu benda itu semakin besar, maka tekanannya pun yang dihasilkan semakin besar. Jadi kalau kaki itu kan memberikan gaya kepada sepatu yang tadi tuh, sepatu boot itu untuk dapat berjalan, ya kan. Nah, kalau kaki memberikan gayanya besar, maka tekanannya pun akan besar. Nah, ketika tekanannya itu besar, maka kita harus memperkecil tekanan itu kan. Dengan cara apa? Dengan cara tadi luas permukaan. Jadi sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Jadi kalau luas permukaannya itu semakin lebar atau semakin besar, maka menyebabkan tekanan yang tadi diberikan kaki itu mengubahnya menjadi lebih kecil karena dia akan menyebar. Seperti itu ya. Nah, kita lihat rumusnya. Rumus dari tekanan. Rumus dari tekanan itu P sama dengan F per A. Simbolnya ini ya. Nah, apa sih itu P, apa sih itu F, dan apa sih itu A? Ya, kita perhatikan. P itu adalah tekanan. Tekanan di mana satuannya adalah Newton per meter persegi. Kalian boleh menggunakan Newton per meter persegi atau kalian boleh menggunakan yang disebut satuan Pascal atau PA. Ini boleh ya. Boleh ini ataupun ini. Ini sama saja. Ya. Lalu F itu apa sih? F itu ternyata adalah gaya. Gaya di mana satuannya adalah Newton. Sedangkan A itu apa? A itu adalah luas bidang di mana satuannya meter persegi ya. Jadi satuan ini harus kalian ikutin. Kalau satuannya cm, kalian harus ubah ke meter. Kalau satuannya milimeter, kalian harus ubah ke meter karena memang satuannya harus meter persegi. Lalu kita lihat contoh soal ya, supaya kalian lebih mengerti cara menggunakan rumus yang tadi kakak berikan. 1. Sebuah balok di atas lantai dengan berat 6 Newton dengan luas penampang sebesar 2 meter persegi. Berapakah tekanan yang diberikan balok tersebut terhadap lantai? Kita lihat apa aja ya yang diketahui. Oh, ternyata yang diketahui itu F sama dengan 6 Newton dan luas penampangnya sama dengan 2 meter persegi. Lalu apa sih yang ditanya? Yang ditanya itu adalah tekanan. Tekanannya berapa? Nah, kita jawab. Kita pertama-tama kita masukkan dulu rumus tekanan, di mana P itu sama dengan F per A. Lalu ketika itu kita ganti F dan A-nya kepada yang diketahuinya, yaitu F dan A itu 6, berarti F-nya 6 Newton, dan A itu sama dengan 2 meter persegi. Berarti P sama dengan 6 Newton per 2 meter persegi. Lalu kita kerjakan, 6 dibagi 2 itu kan 3, berarti 3 Newton per meter persegi atau 3 Pascal. Seperti ini ya. Nah, jadi tekanan yang diberikan balok tersebut sebesar 3 Pascal. Gampang kan? Mudah kan? Nah, mudah sekali ya. Lanjutnya kita lihat soal yang nomor 2. Sebuah truk mempunyai berat sebesar 2,5 ton muatan akan melintasi jembatan. Nah, luas permukaan bidang sentuh roda dengan permukaan jalan seluruhnya itu adalah 400 cm persegi. Tentukan tekanan yang dialami truk tersebut. Nah, kalian bisa lihat yang diketahui itu apa sih? Yang diketahui itu F sama dengan 2,5 ton. Nah, 2,5 ton itu kenapa bisa berubah jadi itu ya? Jadi 2.500 itu kita kalikan dengan 1.000 ya. Karena 1 ton itu setara dengan 1.000 kg. Jadi 2,5 tonnya kita kalikan dengan 1.000 jadi 2.500 kg. Lalu luas penampangnya 400 cm persegi. 400 cm persegi itu sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 2 meter kuadrat. Lalu yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah tekanannya berapa ya? Seperti itu. Lalu kita jawab, tekanannya P itu sama dengan F per A. Terus kita lihat. Nah, F-nya kenapa kita ganti dengan meter kali kenapa F-nya kita ganti dengan massa dikali gravitasi? Nah, kita lihat penjelasannya. Karena yang diketahui beratnya atau massanya dalam kilogram, jadi tadi kakak bilang kan, satuannya itu mempengaruhi ya. Karena tadi F itu kan satuannya Newton nih. F itu satuannya Newton, sedangkan di sini diketahuinya F itu satuannya kilogram.
Nah, karena satuannya bukan dalam bentuk Newton, maka bentuknya harus kita ubah dulu dengan cara berat dikalikan gravitasi yang nilainya tetap, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian ketemu soal yang seperti ini, kalian harus kali dulu dengan gravitasi, yaitu 10 meter per sekon kuadrat per AA-nya tadi udah tahu ya, luas penampang. Lalu kita tinggal masukin aja masanya 2500 kg dikali gaya gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat per luas penampang itu 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Lalu kita ketemu jawabannya, yaitu P-nya itu 625.000 Newton per meter persegi atau 625.000 Pascal ya. Jadi tekanan yang dialami truk tersebut sebesar 625.000 Newton per meter persegi. Seperti itu. Nah, semoga kalian mengerti ya. Kakak harap kalian mengerti dan kalian bisa mengikuti video ini dengan baik. Nanti insya Allah kakak akan buat video tentang soal-soal tekanan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.